Hai, halo semuanya. Ai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading, mystery reading. Jadi temanya seperti biasa, mengalir saja. Oke, sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi positif, energi healing, energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita lakukan dengan ritme 3, 3, 3, 3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Oke, oke. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung sebentar ya. Apinya mati. Ada angin soalnya. Sorry. Aku ngucapin selamat datang dan selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah bangkotan, udah setia banget di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Kita cek energi dulu sambil aku disclaimer ya. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak resonate, bacaannya tidak cocok, jangan dipaksakan. Karena ini energi general kolektif, harus bijak ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah ini di kolom deskripsi. Konektor antara kamu sama dia, tower, ambiar. Ada sesuatu yang sudah berakhir, ada sesuatu yang sudah terbongkar, ada sesuatu yang sudah meruntuh di dalam hubungan kalian. But kalau aku lihat energi dia positif sih. Ini ada chaser and runner ya. Oke, energi dia di sini ada Four of One, artinya lagi menginginkan adanya kestabilan, ya. Ada sesuatu yang dia pikirkan di dalam diri dia bisa untuk terkoneksi kembali sama kamu, ya. Karena di sini yang aku lihat dengan Queen of One sebenarnya masih ada ketertarikan yang dia rasakan terhadap diri kamu. Artinya ambiar tadi bisa menggambarkan tentang penyesalan, ya. Mungkin terlalu gegabah dalam mengambil sikap atau tindakan terhadap konflik terakhir yang terjadi antara kamu dengan dia. Ada Ace of Cup, ada keinginan untuk menawarkan kembali sebentuk cinta dan harapan terhadap diri kamu nih. Wow. Sementara energi kamu seperti sudah gak sabar untuk menunggu. Bukan gak sabar nunggu dia ya. Kayak kamu udah deh, mungkin ini udah terlalu lama atau buang-buang waktu, nyita waktu kamu, sehingga ada energi justru kamu ingin meninggalkan dia di sini, ya, ingin melepas energi kamu terhadap diri dia. Dan di sini ada situasi juga Six of Swords. Ada keinginan untuk melepaskan, ya, pergi, udah deh biarin aja. Udah berlalu ini, buang-buang waktu, ditunggu juga percuma. Ini makanya kayak ada chaser and runner. Kalau kemarin dia ninggalin kamu dengan tower ini, ya, sekarang dia mau ngejar kamu tapi kamu sudah kelelahan, kamu udah kecapean. Ya, ini terutama buat yang sudah lama menunggu. Kalau yang baru-baru nanti on the way nih di posisi ini, ya. Karena di sini ada Six of Pentacles, kamu udah capek, dalam artian ini ada situasi third party yang terjadi. Kamu nggak ingin lagi diduakan, atau kamu nggak ingin lagi kalau dia berbagi hati. Ya, mungkin ada energi kalau memang kamu mau datang ke aku, ya, datanglah tanpa membawa third partimu, atau datanglah kali ini benar-benar aku the one-nya atau satu-satunya.
Itu yang menjadi keinginan kamu. Kalau memang kamu tidak bisa menepati itu atau tidak bisa mengikuti keinginan kamu, sepertinya kamu akan benar-benar meninggalkan dia. Itu. Jadi kalau sekarang yang masih berharap, nanti siap-siap kalian berada di posisi ini. Tapi yang di kubu kepo aku lihat sudah di posisi ini, ya. Yang kubu halun on the way nih. Nggak tahu, entah beberapa bulan ke depan lagi atau bahkan ada yang sampai menunggu itu di posisi 1 tahun lebih, ya. Oke, kita lihat situasi kalian ya. Kalian nggak mau wasting time di sini, nggak mau buang waktu yang aku lihat. Sadar akan yang namanya usia bertambah. Oke, di sini ada one day ya, someday, somewhere, another time. One day, ada orang yang merencanakan one day dia mau balik lagi. Ini energinya dia nih. Atau energi kalian meninggalkan dulu, tapi dalam situasi ya sudah, kalau memang jodoh suatu saat juga akan ketemu lagi kok. Kenapa harus dipaksakan, ya? Kemudian di sini ada cloudy judgment. Ini dia illusion, unbalanced, distorted. Artinya hubungan ini memang seperti ini. Ada shocking moment yang terjadi dalam hubungan kalian dan ada yang sudah terbongkar, dan inilah yang menghancurkan hubungan kalian, ya. Dan sayangnya di sini walaupun dalam situasi tidak stabil atau ketidakstabilan yang kamu alami, tapi masih banyak yang berharap. Gak tahu apakah ini sudah berlalu atau masih. Jadi karena yang nonton ini kan ada yang mungkin sudah lama di posisi ini, ya. Ada juga yang masih baru. Nah, yang baru ini masih di posisi illusion, ya. Kalau yang sudah lama artinya sudah melepaskan atau on the way melepaskan, belajar. Oke, kemudian gua langsung keluar 5. Ada return, seseorang ingin kembali lagi sama kamu. Second chance, minta diberikan kesempatan kedua, minta diberikan peluang lagi, ya. Masih berharap bisa memperbaiki hubungan, ya. Jadi seseorang di sini lagi ngejar, kamu yang lari nih. Kemudian ada finality, tentang farewell, tentang leave behind, tentang closure, ya. Ini ada hubungan yang sebenarnya dekat tapi seperti sulit untuk digapai, dan ada yang mengenakan topeng. Artinya dalam hubungan ini ada kepalsuan, ada hal-hal yang ditutup-tutupi, makanya terbongkarlah hal tersebut, ya. Kemudian ada foundation, tentang stability, tentang family, tentang security. Ada hubungan yang pondasinya tidak kuat atau melakukan pondasi secara diam-diam, membuat pondasi baru secara diam-diam. Artinya ada hubungan yang diproteksi atau disembunyikan di sini. Ada family atau bisa dikatakan salah satu dari antara kalian ada yang memiliki pasangan resmi, sudah berkeluarga, atau ini adalah kalian yang masih ketarik energinya sama pasangan resmi kalian atau mantan pasangan resmi kalian, ya. Kalian pernah berkeluarga dulunya. Oke, bottom of the deck-nya di sini ada confession, ya, tentang unfailing, tentang coming clean, tentang message. Ada seseorang yang ingin memberikan message kepada kalian atau pesan penting terhadap diri kalian, tapi mungkin dia masih di dalam situasi kayak bingung, masih kayak mempertimbangkan. Ada afirmasi-afirmasi yang dilakukan oleh seseorang supaya hubungan ini terkoneksi kembali. Nah, aku melihat energi orang ini sepertinya mulai ada pergerakan dekat ke kamu atau mendekat ke kamu, ya. Kita lihat dari tarotnya. Wah, banyak sekali. Oke, jatuh pula dia. Ada Three of Swords, ada Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, kemudian ada Temperance, ada Sagittarius. Kemudian ada The World. Circle-nya belum putus.
Ada yang berjarak, bahkan jaraknya perbedaan bukan sekedar antar kota tapi antar negara. Kemudian ada the Page of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Four of Cup, masih Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, hubungan kalian ini hubungan third party kuat banget ya. Tapi hubungan ini penuh dengan gairah, hubungan ini penuh dengan kestabilan. Artinya dimulai ya dengan kestabilan. Jika sudah ini berarti kestabilan ini terkikis oleh waktu atau terkikis oleh permasalahan yang kalian hadapi. Tapi di sini ada hubungan yang dari awal sebenarnya sudah sama-sama paham tentang yang namanya komitmen, tentang yang namanya konsekuensi dalam hubungan tersebut. Tapi karena merasa adanya ketertarikan yang kuat, adanya kenyamanan, adanya ketenangan, dan adanya sexual chemistry atau chemistry lainnya, jika ini LDR atau virtual ya, dan ada ketertarikan dari suatu obrolan yang menurut kamu dia ini orangnya asik, dia ini orangnya humble, wise ya. Walaupun sudah tahu ada situasi third party, kenapa nggak dijalanin aja? Toh ini ada ketertarikan dan rasa ini mengalir dan rasa ini tidak bisa dipungkiri lagi. Sehingga halangan hambatan yang ada di belakang nggak masalah nomor sekian. Kita punya sepakat sama-sama di awal, kita sama-sama jalanin hubungan ini. Tapi ya, berjalannya waktu sepertinya ada yang tidak sesuai konsep, ada yang tidak sesuai dengan janji di awal, ada yang melanggar janji, ada yang pada akhirnya kayak ngerasa oke, di awal mungkin konsepnya seperti itu, tapi kan kita udah berjalan nih, perasaan sudah makin dalam, masa nggak bisa berubah? Nah, yang satu nggak terima itu ya. Walaupun di sini circle kalian belum lepas, mungkin masih banyak yang menjalin hubungan ini kayaknya memang situasi kayak hubungan third party yang masih berjalan juga banyak ya. Walaupun circle-nya sudah belum putus, belum putus ya, circle-nya masih ada, masih ketertarikannya masih kuat. Tapi sepertinya hubungan ini mulai berjarak atau mulai renggang. Ada ketakutan dari salah satu pihak tadi, takut mulai dituntut atau takut mulai banyak permintaan-permintaan yang di luar kendali dia, di luar kontrol dia, atau hal-hal yang tidak bisa dia turutin. Seperti itu. Karena di sini ada energi menagih janji atau menagih hutang atau menagih apapun PHP yang pernah dia berikan terhadap diri kamu. Nanti ya kita jalan aja dulu, nanti siapa tahu ketemu jalan keluarnya. Karena di sini banyak perbedaan, terutama agama kalau aku lihat ya. Bisa jadi ini tentang perbedaan ya, nggak tahu, entah masalah keluarga, ada trust issue, terus juga perbedaan agama tadi, ada usia, atau ada hal-hal lain yang sangat-sangat jenjang banget, jauh banget, senjang banget perbedaannya antara kamu dengan dia. Itu dia ya. Oke, kemudian di sini ada strength ya. Ada Leo, dia merasakan masih kuat loh ikatannya sama kamu ya. Jadi kayak ada sesuatu yang ingin dia lunakkan lagi nih. Kemudian di sini ada King of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Aku ngomongnya cepet banget ya. Kalian tahu nggak? Aku tuh kadang-kadang reading kalau aku dengar ulang lagi. Aku kadang antara sadar nggak sadar tadi aku ngomong itu ya. Mulutnya kayaknya berkicau sendiri. Atau mungkin spirit aku yang ngomong itu. Aku lagi on fire banget nih, lagi semangat mau reading. Kemudian di sini ada The Empress tuh kan. Dia belum bisa lupa sama kamu, aku. Bahkan di sini banyak planning yang ingin dia tumbuhkan kembali. Lihat aja dari energinya. Twing, twing, twing. Ada Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Nah lo, berantakan. Astaga, jatuh lagi satu. Sebentar ya. Kemudian di sini ada King of One, Aries, Leo, Sagittarius. Bottom of the deck, energi kalian di sini ada Eight of Pentacle. Ya, lagi banyak mengisi waktu atau melakukan pengalihan-pengalihan
Entah ini pengalihan dalam bentuk pikiran supaya kamu tidak terlalu terus memikirkan dia, atau mengalihkan pikiran ke dia juga dari pekerjaan atau hobi-hobi yang sedang kalian lakukan. Dan di sini aku lihat ada hal-hal yang sedang ingin kalian perbaiki. Entah ini memperbaiki antara kamu dengan dia atau memperbaiki apapun yang ada di dalam diri kamu. Seperti itu. Ya, yang aku lihat di sini adalah seseorang yang sedang ingin meluluhkan hati kamu kembali. Ya, ada keinginan untuk melunakkan, menjinakkan, atau ya katakanlah dia pengen kamu tuh duduk lagi di pangkuannya, di sandarannya, berbicara lebih banyak lagi, menceritakan apa sih yang terjadi ketika kita sedang berpisah atau sedang berjarak atau ketika kamu sedang tidak bersama aku. Ya. Ada hal-hal yang bisa dikatakan illusion tadi juga terjadi dalam diri dia. Kayak dia mulai berpikir, nanti ya kalau aku ketemu lagi atau terjadi lagi yang namanya Ace of Cup ini, perasaan itu muncul lagi dan tumbuh lagi. Banyak hal yang ingin dia ceritakan, banyak hal yang ingin dia sampaikan, bahkan banyak hal yang ingin dia rencanakan ke kamu ke depannya. Dan di sini dengan King of Pentacle, aku lihat dia lagi menunggu waktu yang tepat, momen yang tepat untuk bisa terkoneksi sama kamu atau melakukan rencana-rencana yang ada di dalam pikiran dia. Ada yang ingin dia tumbuhkan di sini karena sebenarnya dia belum bisa melupakan kamu. Kenapa? Karena dia merasa nyaman. Dia cuma bisa mendapatkan kenyamanan, ketenangan ketika dia bersama kamu. Ya, ada perbedaan usia yang jauh antara kalian berdua dan di sini nggak semua ya. Dan di sini yang aku lihat ada situasi perbedaan usia yang jauh sekali, banyak single mother juga yang nonton atau single parent lah katakan, ya. Dia masih memiliki ketertarikan yang tinggi sama kamu, ya, apapun alasannya setelah apapun yang dia alamin, tapi di sini dalam pikiran dia, kamu itu adalah seseorang yang unik, kamu itu adalah seseorang yang ngayomin, atau kamu itu adalah seseorang yang banyak memberikan hal-hal positif di dalam diri dia. Seperti itu, ya. Kemudian di sini ada Four of Swords, ada energi kayak lesu ketika dia tidak bersama kalian. Ada energi rasanya hidup dia tuh kayak hampa kalau nggak ada kalian, males-malesan, mager. Makanya di sini untuk membangkitkan energi dalam diri dia, semangat atau motivasi lagi. Ada yang tadi aku bilang ingin dia tumbuhkan kembali dalam hubungan ini. Salah satunya adalah supaya hidup dia pun termotivasi. Karena jauh dari kamu sepertinya dia jatuhnya seperti ini, let it flow, mengalir hampa. Tapi nggak banyak aktivitas yang bisa dia lakukan atau nggak banyak hal yang bisa dia lakukan beda ketika dia bersama kamu. Itu ya. Jadi kayak ya aktivitasnya kerja, pulang kerja mungkin ya udah akhirnya mager-mageran. Biasanya kalau sama kamu mungkin entah kalian jalan mungkin atau kalian nongkrong di satu tempat atau sekedar ngabisin waktu berdua, itu tidak dia dapatkan lagi. Ya, kenapa? Karena di sini dengan King of Wands dia masih memiliki ketertarikan yang besar terhadap diri kamu, ya. Chemistry-nya antara kamu di sini satu sama lain kuat. Walaupun kalian ini komplit, ya, aku lihat kalian dapat paket komplit dari dia. Kenapa? Kalian tuh berdealing sama seseorang yang narsistik, ya. Dia juga orang yang mencintai diri dia lebih dari siapapun, mau dia ke kamu ataupun keluarganya. Ya nggak tahu ini dulu karena sepertinya sekarang ada perubahan sih dalam diri dia, ya. Dia ini juga orangnya playing victim, masih playing around, masih suka kenalan sana sini, ya. Ada kelelahan dalam diri dia dalam pertualangan yang dia jalanin selama ini, ya. Kalian juga berdealing sama seseorang yang lumayan agak arogan atau keras kepala, punya adiksi yang tidak bisa terpatahkan atau terbantahkan. Artinya ada ego tuh kalau dia sudah menginginkan sesuatu, itu harus dia dapatkan. Dan dia juga selalu menjadi seseorang yang lebih mengontrol kamu atau dominan, seperti itu. Ya, tapi kalau dia dinasehatin, dia dimarahin, dia nggak terima. Ada judgmental yang terjadi dalam hubungan kalian, artinya seseorang ini mungkin punya mulut yang lumayan tajam ketika bertutur kata di saat emosional. Orangnya nggak menampih atau nggak menyaring atau nggak memfilter hal-hal yang ingin dia keluarkan. Ketika dia memang lagi marah, emosi jeplak aja gitu. Marah ya marah aja, nggak peduli.
Even kadang-kadang setelah itu menyesal, tapi karena ada ego yang dia rasakan dalam diri dia, sehingga penyesalan itu cukup dia pendam sendiri. Dan inilah yang memicu pikiran kamu bahwa dia ini memang orangnya tidak baik. Di satu sisi ada yang memang sayang sama kamu, tapi dasar karakternya seperti itu, ya. Egonya nih benar-benar membuat dia kadang-kadang ya sudah, kalau memang harus dilepaskan, dilepaskan, sisanya mengalir aja lah, ikut kata semesta. Tapi belakangan ini yang aku lihat, ini orang seperti ada energi udah gak tahan dengan hal-hal yang selama ini dia pendam atau dia hindari dari kamu. Itu ya, makanya di sini ada sesuatu yang ingin dia tumbuhkan kembali dan ingin dia luluhkan kembali, yaitu kamu. Oke, kita lihat alasannya ingin apa ya, menumbuhkan perasaannya kembali ke kamu tuh apa ya. Udah ninggalin kok tiba-tiba pingin grow up lagi. Oke, di sini ada Queen of One. Tuh ada 2 Queen of One ya. Karena memang masih ada chemistry, masih ada ketertarikan, masih naksir sama kamu. Aries, Leo, Sagittarius masih suka. Apalagi nih jika tentang loyalitas yang kalian berikan. Ini ada miau. Miau itu biasanya tuh simbol dari kesetiaan. Tuh miau aku bunyi. Miau. Aku nggak kasih dia masuk lagi di ruanganku. Soalnya kalau yang di sini itu apa namanya, lebih buas daripada yang di Bali. Jadi kemarin aku coba dikasih masuk dia ke kamarku. Aku ini kan readingnya di kamar. Ternyata dia lebih parah daripada Nying. Kalau yang di sini namanya Borneo. Tapi jinak sih sama aku. Oke, kita lihat lagi ya. Ada 4 of One lagi. 2 4 of One ya. Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, ada Cancer, Scorpio, Pisces. Kenapa sih dia ingin menumbuhkan kembali perasaan di dalam diri dia terhadap diri kalian? Tadi karena masih adanya ketertarikan, ya, masih ada rasa suka sama kalian. Dan ini berdasarkan atau sesuatu ini terjadi karena kesetiaan atau loyalitas atau sesuatu dalam bentuk perhatian yang kalian berikan. So biasanya kalau udah seperti itu dia nggak mendapatkan perhatian yang sama di luar sana, ya. Kemudian di sini ada Page of One, artinya kenapa dia ingin menumbuhkan kembali? Karena dia sudah berpikir lumayan panjang, sudah observasi, sudah meneropong bahwa ya, tanpa kamu tuh mungkin hidupnya hampa, sepi, lebih banyak lamun atau lebih banyak males-malesan, tidak termotivasi, ya. Ditambah lagi di sini ada adiksi dengan kartu Devil, artinya sebenarnya masih ada hasrat atau gairah atau kenangan-kenangan yang berkaitan dengan sensualitas yang masih dia rasakan terhadap diri kamu. Berarti kamu beda, berarti kamu masih the best one. Dan di sini nggak bisa dipungkirin dengan King of Cup, ya dia masih sayang sama kamu. Cuman mungkin selama ini dia mengabaikan dan terjadi penyesalan ketika justru tidak bersama kamu. Ketika justru sudah di tower moment. Gitu, manusia itu kadang-kadang butuh dihantam dulu untuk bisa tahu perasaan dia sebenarnya seperti apa. Untuk bisa tahu bagaimana sebenarnya kedalaman cinta dia terhadap diri kalian. Kalau bersama terus kan yang terlihat nih jeleknya aja, emosinya aja, atau hal-hal yang menurut dia tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi begitu dia sudah tidak bersama, muncul ingatan-ingatan hal-hal positif, hal-hal baik yang pernah terjadi di antara kalian. Ya udah, makanya di sini ada yang ingin dia tumbuhkan lagi perasaannya terhadap diri kalian. Ya, kemudian ada 4 of One karena dia merasa stabil ketika bersama kalian. Kalian adalah rumah bagi dia. Apalagi misalnya kalian di situasi third party, ya kalian itu adalah rumah kedua yang indah buat dia, yang membuat dia nyaman. Ya, mungkin di rumahnya atau di sana entah dengan siapa diomelin terus, diceramahin terus, tapi tidak seperti kalian, beda.
Artinya di sini ya dia ingin menumbuhkan lagi karena memang dia pingin stabil lagi sama kalian, pingin balance lagi, ya. Oke, kita lihat lagi alasan dia ingin menumbuhkan perasaannya kembali kepada kalian apa. Ups. Ya, karena dia sudah berpikir panjang di sini, ya. Cuman kalian yang bisa bikin dia stabil, dia sudah juggling, ya. Ada Virgo, Taurus, Capricorn, dia sudah juggling, dia sudah memikirkan waktu yang lumayan lama, lamun berpikir panjang, dan dia akhirnya menetapkan hati dengan keyakinan kalau dia memang masih sayang sama kamu dan masih ingin menawarkan sebentuk perasaannya lagi. Cuman di sini memang masih cari strategi ya. Ini lagi ngatur siasat nih untuk datang ke kalian tuh gimana versinya. Gitu. Oke, di sini ada Five of Cup ya. Kenapa dia mau menumbuhkan lagi perasaannya ke kalian? Karena merasa kehilangan, ya, merasa hampa. Justru justru tidak adanya kalian dalam hidup dia. Dia merasa kayak kosong. Dia kayak merasa hampa, sedih, kayak banyak hal-hal yang tidak dia dapatkan. Apalagi kalau kalian yang biasanya menjadi ATM berjalan dia. Artinya ketika tidak bersama kalian hidupnya mungkin ya banyak kehilangan, kesusahan, harus banyak berkorban atau banyak hal-hal yang lost atau miss dalam diri dia atau kehidupan dia. Seperti itu. Dan dia sering nangis di pojokan juga ini ya. Oke, di sini ada Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, ya. Tuh dia. Ya, dia ingin menumbuhkan lagi perasaan di dalam hati dia terhadap hubungan kalian ya karena memang dia ingin memenangkan hati kalian lagi. Ingin jadi pemenangnya. Apalagi nih jika dia melihat perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri kalian, membuat dia menggiring opini dia bahwa dia nggak mau tersaingi dengan orang lain yang akan hadir di dalam kehidupan kamu. Artinya dia curang, dia nggak mau kalau kamu jadi milik orang lain, tetap pingin sama kamu, walaupun kalian masih digantung situasinya atau masih belum ada kejelasan. Tapi sepertinya dalam waktu dekat sih dia akan datang ke kamu nih, ingin mencoba memenangkan hati kamu lagi, masih ingin mencoba berupaya untuk mendapatkan perhatian kamu kembali. Itu artinya seseorang ini masih memiliki perasaan yang kuat terhadap diri kamu. Entah cepat atau lambat divine timingnya, aku melihat di sini ada pergerakan maju jalan dalam diri dia terhadap diri kalian. Energi dia saat ini ada High Priestess lagi dalam situasi healing. Ya, menstabilkan pikiran, balancing, memahami banyak makna dalam diri dia. Ada energi healing juga, ada energi penyesalan, pembelajaran hidup sudah dia petik di sini. Itu yang menggiring dia nanti akhirnya kembali kepada diri kamu. Oke, ayah-ayahku semua, kurasa apapun ya situasi kalian sekarang, walaupun ada gambaran dia datang, ya kalau menurut kalian dia berhak untuk diberikan kesempatan lagi, ya monggo ya. Karena yang aku lihat juga di sini sih energinya lumayan positif ya dalam diri dia. Kadang-kadang kan aku juga nyebutin tuh kalau dia mau datang tapi hati-hati karena ada pemanfaatan. Tapi yang di sini energi yang ketarik, dia datang ini karena benar-benar ada penyesalan, ada situasi yang kayak lebih memikirkan jauh ke perasaan daripada memanfaatkan ya. Energinya di sini ada Virgo, ada Leo, kemudian ada Pisces, kemudian ada Aquarius, kemudian ada Libra, ada Taurus. Bottom of the deck-nya ada Gemini. Inisial nama di sini ada W, kemudian ada A, kemudian ada D, kemudian ada Z, kemudian ada V, kemudian ada X, ada L, ada Y, ada B, ada K, ada G, ada E. Bottom of the deck-nya O. Kita lihat angka kalian terkoneksi apa nih, berapa. Ada 26, 11, 14, 17, 4, 7, 3, 5,
8, 22. Bottom of the deck-nya 25. Kita lihat ada pesan apa buat kalian semua. Oke, di sini ada cinta sesaat. Perasaan di mana hanya ingin mencoba bermain dalam kepuasan, kenikmatan rasa yang hanya dijalankan sesaat, tapi menghancurkan menara yang sudah kamu bangun. Nih, menaranya hancur. Kemudian di sini ada tidak ada benar atau salah kalau sudah menyangkut masalah hati. Setiap kamu buat akan memperluas pemahamanmu tentang kehidupan dan cinta. Bottom of the deck-nya di sini ada keajaiban. Apapun impianmu akan segera terwujud. Percaya pada hatimu dan teruslah ikuti petunjuknya. Harus menajamkan intuisi di dalam diri kalian. Dari readingan ini juga kalau menurut kalian masih ingin mengafirmasikan dia, aku rasa kalian bisa menarik energi positif pada kartu terakhir tadi supaya cepat termanifestasi. Tapi kalau enggak ya sudah abaikan. Oke, Ai aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye Ai.